Apa saja sih perbuatan melawan hukumnya? Itu yang kami klasifikasi itu ada 8. Tapi ternyata di lapangan saya lihat banyak lagi ya. Banyak lagi, tapi 8 dulu itu. Yang pertama yang tadi, ya penyelundupan hukum dari status PSN yang harusnya hanya di 1755. Kalau kita letakkan hanya di Kosambi, maka menurut Bang Said itu kan PIK 2 itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Kalau PIK 1 Pantai Indah Kapuk, karena ada di Kecamatan Kapuk, Jakarta. Nah yang kedua Kosambi, Tangerang. Lah kok ini PIK-nya kemana-mana, ke Kronjo. Mungkin PIK itu Pantai Indah Kronjo. Kok bisa ke Tanara? Bisa juga Pantai Indah ke Tanara, ya kan? Kok bisa ke misalnya ke Mau? Oh iya, Pantai Indah ke Mau ya. Jadi semua jadi PIK 2 gitu. Iya. Semua jadi PIK begitu. Kenapa? Kalau sudah jadi PIK itu, rakyat tadi secara psikologi kalau melawan seolah-olah melawan negara. Padahal ini kita nggak melawan negara. Kita melawan oligarki properti yang rakus. Nggak ada kita ngelawan negara. Nggak kita gugat presiden di perkara kita. Nggak kita gugat kementerian di perkara kita. Yang kita gugat Jokowinya, Airlangganya. Memang kita tarik Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat. Hanya sebagai apa? Bendahara negara. Kalau nanti berhasil 612 triliun bayar negara lewat Kementerian Keuangan. Jadi nggak ada motif duit di kita. Jangan dianggap kita ini cari duit di sini. Enggak ada. Mengembalikan hak kepada orang yang berhak, memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dolim. Itu saja motifnya. Nah, apalagi pentingnya kita melanjutkan perjuangan ini Bapak-Bapak. Sebenarnya ada banyak PSN, ratusan PSN di negara kita, modusnya sama. Hanya Pak, kalau saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Rempang, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, nggak berdaya. Ini ya, di Tangerang saja yang dekat dengan Jakarta, dekat dengan kita, kan baru berbulan-bulan, akhirnya baru kita advokasi. Mereka nggak ada daya, nggak ada media, nggak ada tokoh. Kalau mau konsolidasi juga biaya mahal itu di sana. Ngumpul aja harus tiket pesawat. Kalau kita kan masih bisa bensin lah, cari bensin juga yang murah-murah. Saya tadi cari tol, kenapa? Agar dapat bensin yang murah. Karena di luar harus pakai barcode, sementara barcode saya nggak keterima. Mungkin dibaca oleh pemerintah. Ini pengacara kok mau nyari subsidi begitu. Belum tahu dia kita ini berjuang ya. Nah, jadi dampak yang kita inginkan adalah bukan hanya memberikan perlindungan kepada warga Banten yang saat ini terdampak proyek 2, tapi ini kita harapkan memantik ya pergerakan di wilayah lain dan memberi perlindungan di wilayah lain. Akan kita kirim pesan kepada oligarki itu, lu jangan macam-macam, sebab PSN lainnya juga kalau masyarakat bangkit, kalian akan kesulitan. Nah, saya menduga kuat hari ini mereka sedang konsolidasi, terus berkonsolidasi. Kenapa? Ketika kita membela PSN yang terjadi di PIK 2, kita juga punya narasi membela rakyat kita yang ada di seluruh wilayah yang terdampak PSN. Mereka pun begitu, ketika ada perlawanan terhadap aguan, pasti oligarki lainnya berkonsolidasi karena mereka takut mereka juga akan mendapat perlawanan dari rakyat yang kalau rakyat melawan, amsyong mereka itu rugi besar mereka. Jadi jangan dinarasikan kita takut sama naga. Kita kasih garam, naga itu takut lari gitu loh. Cacing atau naga ini. Jadi jangan ya, orang yang benar, yang terzolimi malah takut kepada orang yang salah, yang berbuat dolim. Kita balik. Harusnya nggak bisa tidur itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang ngerampas tanah, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang menindas. Kita balik. Cuman memang ada biaya untuk membalik keadaan ini. Di antaranya apa? Konsolidasi terus kita. Nah, saya mau kabarkan, alhamdulillah, kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu kita sudah silaturahmi ke Banten. Ketemu Sultan Banten, juga kiai karismatik di Banten ya. Ya, Fadul Adim, Kiai Haji Fadul Adim, ya bagus Fadul Adim. Nah, apa yang saya bawa ke beliau-beliau? Kita sedang mengembalikan perjuangan PIK 2 ini kepada pemiliknya. Siapa pemilik wilayah Banten? Banten adalah milik wilayah Kesultanan Banten. Siapa yang lebih berhak bahkan berkewajiban untuk membela rakyat Banten? Ya, tokoh-tokoh Banten. Makanya kita ajak mereka, kita sadarkan. Dan Masya Allah kemarin tuh kita masuk itu ada tulisan Banten bukan Singapura dan tidak akan pernah menjadi Singapura. Itu pesan yang luar biasa. Kenapa? Coba kalau panjenengan yang sudah pernah masuk ke PIK, itu kita seperti berada di negara lain itu. Bahasa juga kita tidak tahu, bangunan juga etnisnya etnis tertentu.
Dan tidak ada akses. Saya mau katakan Pak, saya masuk perumahan banyak ya, mungkin termasuk BSD, kemudian ada Sumarekon, ada banyak perumahan lah. Itu perumahan itu tetap punya akses ke wilayah kampung-kampung sehingga membaur, disebut inklusif terbuka. Kalau PIK ini enggak, masuknya hanya pintu utama. Dan sekarang Pak, orang-orang di sekitar PIK itu, terutama ya di desa yang saya sebut tadi, di Teluk Naga, misalnya di Tanjung Pasir itu, kemudian desa Tegal Angus dan sekitarnya, itu sekarang mengakses desa lainnya kesulitan, harus muter-muter. Saya aja waktu mau ke Tanjung Pasir itu, mapnya kan nunjukin lewat PIK, masuklah saya komplek PIK. Gara-gara itu saya masuk PIK, sebelumnya nggak pernah masuk PIK juga. Gara-gara mau ke Tanjung Pasir. Tapi muter-muter dikeluarkan hanya satu akses, itu kendaraan proyek masuk di pinggir jalan arah jalan Tanjung Pasir. Konon ceritanya kalau proyek selesai ini juga ditutup total. Artinya kalau mau ke Tanjung Pasir nggak bisa akses lewat PIK, memang harus muter lagi ke lewat Tangerang, kota Tangerang, muter balik begitu loh. Nah sebenarnya ini kan yang kemarin menjadi salah satu narasi argumentasi bapak-bapak selaku purnawirawan TNI. Ada kerisauan dari kita tentang adanya entitas negara dalam negara di Republik ini. Ditambah lagi Pak Sunarko, kok bisa mobil plat Mabes melayani aguan gitu loh. Ada pengkhianat ngasih nomor si aguan. Ya. Yang kedua aguan itu nggak tahu diri. Nah, ada dua-duanya. Di TNI-nya ada oknum pengkhianat, ya. Aguannya nggak tahu diri gitu loh. Bukan dia punya hak, udah pakai. Iya, kecuali. Assalamualaikum. Pejuang kita datang, silakan. Ya, izin Bang, saya lanjutkan ya. Kita makan dulu nih habis ini. Iya. Jadi ya. Atau kita geser. Nah, biar beliau geser. Ya. Bintang filmnya ke situ. Kayaknya kenal Bapak ini deh. Nggak kenal, siapa namanya Pak? Sepertinya kenal. Mana aja? Iya. Ada Pak? Ada nih. Apa gitu? Sini. Wah, belah Om Narko nih. Iya. Provokator kita. Memang provokator. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi bapak-bapak dari MPPI ketika menjadi salah satu prinsipal penggugat, selain Bang Edi Mulyadi, Bang Rizal Fadilah juga dari RM, narasi yang kita bangun dalam gugatan itu kita khawatir ada entitas negara dalam negara yang mengancam kedaulatan Republik kita. Sehingga sebagai purnawirawan yang punya ya kesetiaan terhadap negara dan punya peran partisipasi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, terpanggil lah untuk terlibat dalam persoalan ini untuk mengembalikan kedaulatan negara itu ya hanya negara. Jadi kalau kita mau bicara Republik ini, siapa Panglima tertinggi TNI? Ya Presiden. Nggak boleh ada Panglima tertinggi itu aguan, nggak boleh. Nggak boleh Panglima tertinggi NKRI itu aguan, nggak boleh. Panglima tertinggi di Republik ini ya Presiden, nggak boleh pengusaha. Makanya tetap kita sebenarnya menuntut ya. Ada klarifikasi dari institusi TNI juga Polri, kenapa ada fasilitas layanan spesial untuk aguan gitu. Nah, kenapa kita tuntut bayar ganti rugi dan itu kepada negara? Alasannya yang pertama, agar setiap orang yang berbuat kesalahan itu ada tanggung jawabnya. Jangan hanya dihentikan tapi nggak ada konsekuensi. Jangan hanya maaf gitu, selesai ya gitu. Sebenarnya ada 3 klaster ya dalam pelanggaran hukum di PIK 2 ini. Pertama klaster perdata yang sedang kita gugat. Perdata pun ada 2, perdata publik, perdata privat. Perdata publik seperti yang kita lakukan. Perdata privat itu adalah korban langsung. Nah, ada sejumlah korban mengugat langsung. Saya bilang jangan dulu. Kalau sekarang gugat langsung khawatir dikalahkan pengadilan, justru melegitimasi kezaliman yang sudah mereka lakukan. Nggak ada jaminan pengadilan hari ini bisa steril dari intervensi mereka. Yang kedua, perdata publik kita lakukan, kita lihat nanti. Sampai sebenarnya paralel dengan gugatan perdata publik ini kita harapkan negara turun. Dengan apa? Menghentikan dan melakukan audit.
Kalau negara turun menghentikan audit, nah gugatan perdata privat itu bisa jalan. Kenapa? Berarti hambatan publiknya sudah hilang. Hambatan dari kekuatan oligarki itu sudah disterilisasi oleh negara dengan keterlibatan negara. Nah, negara sampai hari ini belum ada statement. Baru dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kepala BBN yang menyatakan rencana tata ruang dalam wilayah dari PIK 2 ini, PSN-nya masih bermasalah. Karena ada 1.500-an yang masih kawasan hutan konservasi, belum dilakukan konversi menjadi hutan apa begitu, belum ada konversi. Nah, yang kedua adalah KOR Tata Usaha Negara. KOR Tata Usaha Negara ini adalah status PSN-nya. Nah, kalau mau membatalkan itu memang harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kita nggak masuk ke sana. Karena kalau kita masuk PT UN seolah-olah kita bermasalah atau berperang dengan negara. Biarkan negara yang kemudian punya kesadaran membatalkan melalui kewenangan negara, karena melihat rakyatnya udah kok rakyatnya sampai keleleran berjuang sendiri. Lalu negara turun dengan cara pertama membatalkan, menghentikan proyeknya, lakukan audit. Audit keuangan, audit kinerja, termasuk audit di bidang pertanahannya. Nah, disitulah nanti semua cecunguk-cecunguk yang terlibat dalam proses ini akan kebuka perannya apa. Ada yang jadi calo, ada yang tukang bohong, ada yang tukang intimidasi, ada yang ngiming-ngiming duit ya. Kan kadang-kadang nggak bisa diintimidasi, begitu ada duit selesai juga bisa begitu, dan seterusnya. Dan ada KOR pidana. Nah, KOR pidana ini memang harus lewat lembaga penegak hukum, institusi kepolisian atau kejaksaan. Tapi kalau negara belum berpihak kepada rakyat, kita misalkan membuat laporan polisi, saya menduga kuat akan diabaikan oleh kepolisian. Jadi LP kita akan ditolak. Paling banter jadi Dumas atau pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan masyarakat ya kurang lebih seperti laporan kemarin di Barreskrim itu. Jadi hanya diterima tapi tidak ada follow up atau tidak ada tindak lanjut. Dan terakhir, karena sudah datang juga Bang Said Didu juga dengan Bang Edi Mulyadi, terakhir dari saya adalah yang paling penting itu adalah menjaga soliditas dari para pihak dan juga masyarakat agar membersamai kasus kita. Saya lihat Pak di sosial media, kasus ini udah bukan sedikit berbalik menurut saya. Berbalik, dukungan itu justru kepada korban PIK sekarang ini. Kenapa? Karena masyarakat yang punya nurani termasuk para korban ini sekarang semua sudah berani bicara. Di sosial media, di berbagai... Yang belum balik kecuali si Yoris. Oh iya. Kalau Yoris begini Pak, mungkin nanti akan kita persoalkan ketika kita kunjungan DPD. Jadi saya ngirim audiensi ke DPD RI, sudah dapat konfirmasi dari pihak DPD melalui orang saya. Katanya selesai reses kan sampai 14 Januari DPD. Kira-kira tanggal 16 atau 17 Januari kita diterima. Nah, nanti kita siap untuk datang ke sana untuk mempersoalkan Yoris juga. Apa fungsi dia di DPD? Kok di lapangan justru belain oligarki properti? Dia itu perwakilan daerah atau perwakilan aguan gitu kan? Iya, kita harus pertanyakan. Ya, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan bukan agung ya, Dewan Perwakilan aguan gitu. Iya kan, harus kita pertanyakan nanti. Jadi kita juga tanyakan nanti di DPD sikap, tindakan, perilaku, bahkan kebijakan statement dari saudara Yoris ini mewakili pribadi, mewakili aguan atau mewakili DPD. Kalau DPD ini bermasalah. Agar nanti ya institusi DPD secara resmi mengeluarkan keputusan kelembagaan DPD. Misalkan DPD tidak terlibat dengan itu, oh kita tenang. Hari ini kan seolah-olah DPD diwakili oleh Yoris begitu. Nah, untuk DPR RI saya baru kirim minta ke Komisi 2 melalui Habibur Rahman, orang saya yang menghubungi Habibur Rahman baru meminta proses prosedurnya diproses. Jadi kalau DPD itu saya lewat Pak Tamsil. Lewat Pak Tamsil melalui Bang Daeng Wahidin. Kira-kira tanggal 16 mereka. Kalau Habibur Rahman saya lewat Bang Novel Pak Bukmin. Diminta untuk proses dimasuk. Nah, proses sudah masuk. Tanggapan lebih lanjut, dugaan saya juga menunggu setelah reses. Karena sekarang ini DPD dan DPR RI sedang reses sampai tadi 14 Januari 2024. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, niat kita untuk bisa menolong saudara kita. Karena memang kita diperintahkan oleh agama kita, ketika ada kedoliman itu kita diminta untuk menolong. Bukan hanya yang didolimi, bahkan yang mendolimi. Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu, baik yang terzolimi atau yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi, masuk akal ya?" Ya, saya paham lah ya Rasul. Tapi bagaimana caranya saya menolong orang yang berbuat dolim?
Caranya adalah cegah atau dengan menghentikan kezaliman. Jadi Pak Aguan, kalau dalam akidah Islam, saya mengkritik PSN itu dalam rangka menolong Aguan agar zalimnya tidak terlalu banyak dan berhenti rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak. Kita tambah segar. Istilahnya vitamin itu betul-betul menambah semangat kita. Rekan-rekan, ini kebetulan hanya karena kemurahan Allah. Di samping Pak Kojindri, Pak Said Didu, Pak Edi, ini mohon maaf, betul-betul ini orang yang punya mulut bukan hanya berbusa, tetapi berbisa. Jadi ngeri. Dan sebelum saya rahasiakan apa setelah ini, saya mohon Pak Said Didu, ini orang langka ini, pejuang tangguh, mohon memberikan suntikan kepada kami ini. Bapak bisa memanfaat waktu 10-15 menit. Terus diakhiri Pak Edi. Karena ini Pak Edi itu juga kurang berjalan sebenarnya. Iya, kurang berjalan. Jadi Bapak yang menyimpulkan semua, baru nanti terakhir saya libas semuanya. Ya, silakan. Pak Edi dulu katanya. Cek awal tes. Kalau tes orang miskin. Kalau cek Kurang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin. Pak Sugeng Waras, tentara tua yang tidak pernah mati ya, dahsyat ya, luar biasa. All soldier never dies. Semua tentara nih. Oh, soldier never die. Saya beruntung pernah mampir ke kediaman beliau. Ngobrol ngalor ngidul bercanda, malam-malam ditraktir makan apa tuh, ada angkringannya di Bandung sana. Oke, jadi memang sebetulnya pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi sangat penting, apalagi para senior yang mantan-mantan ini. Tadi istilah Pak Sugeng cocok banget, ada vitamin-vitamin tambahan. Karena saya kira ini dalam rangka kita membersamai rakyat, ya. Alhamdulillah diawali perjuangan Bang Said Didu sekitar 7 bulan yang lalu, terus sampai 5 bulan beliau masih pakai semboyan kami di Pelajar Islam Indonesia dulu, tandang ke gelanggang walau seorang, ya. Betul-betul soal seorang, tapi kemudian Allah gerakkan hati para pejuang yang lainnya, tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Kalau beliau sih dari awal juga sudah bunyi terus, luar biasa. Ya, akhirnya kita bisa bersama-sama, dan alhamdulillahnya lagi tadi bahwa rakyat Banten juga sudah mulai berani bangkit bersuara, ya. Dari mulai bikin video-video yang dulu foto bersama sama Bang Said aja langsung takut ya, dipanggil malamnya. Saya mendampingi beliau pertama, ada warga yang mengaku boro-boro Bang kami melawan, kami nongol sedikit aja malamnya datang orang polsek, kami takut sampai terkencing-kencing di celana, dia bilang begitu. Nah sekarang kita sudah ada banyak dapat video-video bagus juga kalau kita terus dorong, baik individu maupun kelompok bikin video-video penolakan 1 menit, 1,5 menit itu bagus. Nanti kita kompilasi, kita mainkan lagi. Jadi kalau soal pelanggaran-pelanggaran sudah banyak diceritakan. Dalam gugatan kami ada 8 paling sedikit ya, 8 pelanggaran mulai dari pengurukan dan sebagainya. Lalu terjadi pemiskinan yang luar biasa karena orang tercerabut dari sumber kehidupannya, tambak, laut, dan pertanian. Saya kira kalau Pak Sugeng Waras sudah mau terjun langsung, ini menjadi semacam tambahan kekuatan buat kita. Dan kita mendengar bahwa Aguan sudah semakin kepepet, ke pojok. Dia merasa bahwa para jubirnya, orang-orang bayarannya tidak mampu menahan gelombang kemarahan yang digelorakan oleh para senior ini. Akhirnya dia terjun langsung lewat Tempo, majalah Tempo, yang ternyata justru dengan kehendak Allah juga menjadi blunder baru juga. Ternyata mereka juga kirim ini
kirim keberatan kepada Tempo. Kalimatnya yang mengatakan menyelamatkan wajah presiden itu dipersoalkan. Penasihat hukumnya mengatakan Pak Aguan tidak pernah mengatakan demikian. Mohon diganti, judulnya diganti. Tapi Tempo menjawab setelah kami cek ulang wawancaranya, kami memutuskan tidak mengganti isi dan judulnya. Nah, ya, jadi memang terkonfirmasi. Nah, ini saya maksud tadi bahwa surat itu pun menjadi peluru baru buat kita. Ya, itu konfirmasi bahwa dia memang ngomong seperti itu. Dan tinggal kita mengkapitalisasi ini menjadi bagian-bagian dari percikan-percikan perlawanan. Dan di luar itu semua tentu kita juga mengakui bahwa kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, dengan segala hormat mohon maaf nggak bakal menang. Mereka punya semuanya, jangankan cuma tentara, polisi, presiden pun udah dibeli. Paling nggak bekas presiden yang dulu. Karenanya kita selalu jalin komunikasi dengan Allah yang maha kuat, maha perkasa, yang maha membantu, maha menolong. Dengan demikian, walaupun kita tidak berarti, tapi kalau sudah bersama Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Amin. Saya kira itu saja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tapi nyelekit ya ini. Artinya masuk di jantung kita. Terima kasih. Silakan. Rekan saya pencinta satu ini, saya punya foto dokumen. Allahu Akbar. Saya disentuh, saya para sentuh dan nikmat sekali. Allahu Akbar. Iya betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, naruh ini. Terima kasih Pak Sugeng Waras dan teman-teman menambah semangat kita. Dan saya sebulan lalu saya menyatakan saya menarik diri gitu. Curang kalau Saya sudah menyerahkan perjuangan ini. Kita lihat langkah orang yang mau mengambil alih negeri ini kan sepertinya semua sudah digerakkan. Bahkan video terakhir Said Agil Sirat pun sudah dikeluarkan. Ya kan, jadi maksudnya sebelumnya Yoris, kemudian Abdesi dan yang lainnya. Abdesi dari awal, terus si siapa Hendro Priyono, terus si siapa namanya Muanas, kalau terus siapa lagi satu yang Hercules. Oh iya. Semua angkat ini udah. Semua dikeluarkan. Mungkin tinggal nunggu Pak Jokowi yang akan dikeluarkan. Gitu kan. Nah, itu yang senjata terakhir gitu kan. Disangkanya mungkin masih ada gunanya gitu kan. Setiap saat saya dikirimin pernyataan itu, tapi saya nggak pernah mau baca. Yang saya baca adalah komentarnya. Komentar orang yang menonton TikTok tersebut. Dan ternyata tidak pandang siapapun, orang itu semua dibaki oleh rakyat. Bukan ada yang memuji satupun. Artinya rakyat memahami bahwa memang mereka brengsek. Itu yang paling penting. Nah, kita Bapak sebagai tentara, kalau saudara yang misalkan brengsek, maka tentara sudah tahu harus bersikap kemana. Ya kan, rakyat kan menyatu sama tentara, ya Pak Nusam kan. Jadi kalau baca komentarnya itu ya baca aja komentarnya. Kiai sudah keluar, bekas tentara yang pangkatnya bintang juga sudah dikeluarkan. Tapi rakyat ternyata nggak memihak ke mereka. Artinya rakyat tentara yang aktif maupun itu harusnya sudah bersikap. Ini sudah harus memihak ke rakyat. Kan kira-kira itu pandangan saya sebagai orang sipil. Nah, karena dia sudah mengeluarkan semua, saya nggak tahu ya. Saya tadi tinggal Jokowi aja yang belum dikeluarkan, gitu. Belum dikeluarkan. Nah, jadi saya di posisi ya udahlah, biarkan rakyat yang menilai. Silahkan bayar semua mereka berapa uang kamu. Nah, yang menarik isu yang dikembangkan terus adalah berapa sumbangan Aguan. Itu yang terus, Bang. Menurut agama kita, kalau sumbangan dari uang haram itu tetap haram. Menurut pemahaman saya. Jadi mau kiai haji, mau kiai apa, kalau itu sumbangannya dari hasil menggusur rakyat ini, itu menurut saya tetap haram. Walaupun yang ngomong itu
Kiai Haji, gitu kan? Itu pandangan saya. Yang Walaupun penting itu bukan Kiai Haji Muhammad Said Didu ya. Walaupun itu bekas pimpinan TNI, tapi kalau itu sumbernya uang haram, tetap aja melanggar Sabta Marga, melanggar Sumpah Prajurit, ya kan, Pak? Nah, bukan karena sumbangannya, kalau hasil rampokan, ya harusnya nggak diterima dong, yang menjadi pemujinya, gitu kan? Nah, jadi yang kita persoalkan sekarang, pantaskah bahwa mereka memuji-muji sumbangan dari hasil merampok rakyat, merampok negara? Itu yang pertanyaan saya pertama kepada orang yang sedang memuji-muji Aguan karena sumbangannya. Itu siapapun dia. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Itu kan yang keluar terus sekarang. Dikeluarkan, kami dapat sumbangan begini, kok nggak malu gitu loh. Kok bangga malah menerima sumbangan dari perampok rakyat, perampok negara. Oke, Pak, penadah. Ya, penadah. Saya agak kasar sebenarnya ini. Belak-belak. Nah, kita yang selalu yang dipersoalkan yang kedua adalah katanya menampung tenaga kerja, kan hanya dua itu. Jadi keluarkan sekarang. Dia penyumbang dan dia penampung tenaga kerja. Nah, dia nggak pernah menghitung berapa nelayan, berapa petani, berapa petambak yang digusur dan tidak punya harga diri. Hilang penghasilan, hilang harga diri. Loh, tahu nanti menjadi pemungut sampah di komplek yang dia bangun. Iya kan? Itu faktanya nanti. Jongos di wilayah itu. Kan kita tinggal semua di komplek. Ada nggak sih bekas yang punya tanah itu menjadi pemilik tanah? Paling tinggi dia jadi satpam, paling tinggi. Oke? Cleaning service paling tinggi. Terus dianggap menampung tenaga kerja. Itu namanya menjual harkat dan martabat bangsa yang dihitung sebagai tenaga kerja. Jadi bagi orang-orang yang menganggap menampung tenaga kerja tapi menurunkan harkat dan martabatnya, nasionalismenya kita harus pertanyakan. Oke? Jadi masih pihak-pihak yang menganggap terus bahwa menampung tenaga kerja, ya tapi kau jual harkat dan martabat bangsamu. Hartabat martabatmu menjadi jongos kepada warga asing yang mau masuk di sini, tapi kau bangga. Oke? Jadi jawaban kita hanya dua sekarang menghadapi dengan mereka. Wahai penerima sumbangan pengembang ini, malulah. Karena itu adalah sumbangan dari hasil pemerasan dan perampokan terhadap rakyat dan negara. Malulah. Bagi pihak-pihak menyatakan menampung tenaga kerja, kau sudah menjual harkat dan martabat bangsa kamu, tapi kau bangga menjual itu. Itu nasionalisme saya sudah pertanyakan. Bagi saya lebih bangga nelayan yang mencari ikan daripada dengan harkat dan martabatnya dia ada dibanding jadi jongos para oligarki di dalam komplek itu. Ini yang menariknya. Jadi variabel yang dimasukkan dia menghilangkan semua, hanya menyatakan uang dan uang. Ini yang bikin sedih saya. Nah, kita tidak pernah persoalkan. Yang kita persoalkan kan selalu hanya 4 hal. 1, kenapa kau gusur rakyat dan mengakui seakan-akan wilayah ini sudah kekuasaan kalian? Itu kan, dan seakan-akan Anda punya hak mengusir siapapun yang ada di wilayah yang Anda inginkan. Nggak ada isinya loh Pak Sugeng itu. Dia hanya menyatakan saya mau ngambil mulai dari Pik Pantai Indah Kapuk sampai asal Bapak saya dapat bocoran. Masih ingat kan jembatan Suramadu? Jembatan bukan jembatan yang mau direncanakan Selat Sunda. Oke, Pak. Jembatan Selat Sunda. Jadi saya dapat bocoran, ternyata itu adalah memang rencana menguasai pantai ini, terus sampai Selat Sunda sana. Selat Sunda jadi jembatan, maka masuk Selat Malaka. Pada saat Jawa sudah menyatu dengan Sumatera, masuk Selat Malaka, maka itu sudah menyatu dengan Cina. Nah,
itulah kemungkinan besar juga IKN dipindahkan supaya nggak terganggu jalur ini. Jalur apa namanya ini? Nah, Pak Sugeng harus paham, saya sudah menghitung. Ekonomi Indonesia yang harus lewat Selat Sunda kalau jembatannya jadi, itu sekitar 42 sampai 45%. Ekonomi Indonesia yang kesedot dari Jawa ke Sumatera sampai Selat Malaka masuk Cina, 42 sampai 45%. Jadi, siapapun yang menguasai ini nanti, maka negara ini sudah bagian dari Cina ekonominya, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jembatan Selat Sunda akan dibangun oleh Cina dan ini semua sudah dikuasai. Jadi ini rencana mereka jangka panjang. Masih ingat pernyataan mereka yang awalnya menyatakan PIK 2 itu hanya 1.680 hektar, kemudian naik menjadi 68.000 hektar, kemudian terakhir menyatakan 35.000 hektar. Ya kan? Yang saya awalnya mengatakan perkiraan saya 100.000 hektar. Itu dan lebih luas dari Singapura. Jadi bapak-bapak, lewat bapak-bapak bisikanlah yang masih punya jiwa sabta margais, jiwa patriotisme, sumpah prajurit. Ya kalau masih ada temannya Tribrata itu juga masih bisa diperbaiki, ya perbaiki juga lah. Nah, ini negara ini jadi jangka panjangnya bayangan saya adalah memang ingin menyatukan Indonesia dengan Cina dengan menguasai mulai pantai itu sampai ke Merak, sampai jembatan Selat Sunda, sampai nanti ke jembatan Selat Malaka. Kalau Selat Malaka udah masuk, maka sudah ekonomi kesedot ke sana. Jadi nggak perlu lagi. Nah, mereka juga masuk lewat sana semua. Nah, ini yang kita harus baca. Itu yang kita harus baca. Nah, dan saya ulangi lagi, ekonomi akan dikuasai lewat jalur itu minimal 45%, 42 sampai 45%. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan pekerjaan sederhana, tapi adalah sudah menjual nasional. Jadi kepada pihak-pihak Kiai Haji, terus jenderal-jenderal, mantan jenderal, saya hanya mengingatkan, negaramu sedang terancam. Jangan jual murah ayat-ayat yang kamu sudah kuasai. Jangan buang sabta margamu, jangan buang sumpah prajuritmu. Negaramu sedang terancam. Dan terakhir, jangan kau jadi jongos kepada penjual bangsamu. Itu saya pikir yang paling ini kesadaran. Serangan yang kita hadapi hanya dua. Mereka menganggap Aguan itu orang paling hebat, menyumbang kemana-mana. Yang kedua, mereka pembuka lapangan kerja. Pertanyaan saya, adakah pekerja Indonesia di Pantai Indah Kapuk 1? Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah. Saya itu aja. Luar biasa, betul-betul lengkap kita hari ini. Ada 4 tokoh ini saya sudah merasa menang. Ada Pak Narko. Saya umpamakan kalau wayang Jawa itu Pak Punokawan, anggaplah beliau itu Semar. Sembarang nggak sama. Terus ada Pak Said Didu, itu ada namanya Gareng Pak. Udahlah. Terus yang ketiga ada Pak Ahmad Kosinudin Petro. Dan yang keempat Pak Edi Mulyadi, itu Bagong. Pak, 4 ini adalah orangnya sederhana tetapi kehebatannya luar biasa. Kemana-mana dia selalu membawa 3 hal. 1, tentang pendidikan. 2, tentang informasi. Dan ketiga, tentang hiburan. Udah ada di 4 orang ini. 3 ini luar biasa. Terakhir saya menyampaikan bahwa meskipun kita purnawirawan harus disiplin. Jadi kalau makan siang jam berapa itu harus disiplin tepat waktu. Jadi saya mohon waktu 5 menit aja, habis itu kita makan siang. Dan setelah makan siang nanti dengan hormat
para tokoh ini sebagai warga kehormatan FPPI, karena FPPI akan memberikan pernyataan sikap, mohon nanti mengorbankan waktu Statement. untuk bersama-sama kami. Dan ini suatu hari yang luar biasa kita bisa bersama Pak Tokoh. Oke, Mas Bahbas. Sebagai balasan saya 5 menit memberikan informasi kepada bapak-bapak. FPP ini tadi sudah saya bekali. Nyali mental, harus berani. Kenapa berani? Karena kita di pihak yang benar. Loh, kok bisa? Benar? Iya. Kita berbicara masalah negara. Secara unsur jelas, ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, ada pengakuan negara lain. Alasan kita bahwa kita benar ke pemerintah. Kita itu bukan melawan pemerintah, tetapi kita membantu pemerintah. Yang kedua kepada rakyat, kita bukan melawan rakyat, tetapi kita membela rakyat. Dan yang ketiga masalah wilayah, kita menjaga wilayah. Jadi membantu pemerintah, membela rakyat, menjaga wilayah. Itulah yang membuat kita bernyali berani dan benar. Tangkap abuan. Kemudian semua juga tidak terlepas dari semua itu adalah berdasarkan keridhaan Allah. Maka dalam mengakhiri ini dengan hormat saya persilakan apakah Pak Edi atau Pak Ahmad Kozinuddin untuk memimpin doa kita. Oke deh, doa sekalian deh. Iya. Kasih statement itu Mas Rahmat. Mau pakai ini Kak? Enggak saya. Bapak-bapak sekalian mohon izin ya, kita doa bareng-bareng. Kita dengan awali membaca Ummul Kitab. Biridhailah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'fi ni'ama wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadi sihhatan fi badani jiratan fi ilmi wa barakatan fi rizqi tawbatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbi hab li minas salihin. Rabbana tabaina wa baina min al-Qur'an ya Allah anta khairul fatihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada informasi tambahan sedikit. Bapak tadi datang melihatkan betapa sawah-sawah sudah terancam untuk digusur, ditimbun. Saya hanya menyampaikan perhitungan ekonomi. Mencetak sawah baru itu butuh sampai layak itu 75 juta per hektar. 60 sampai 75 juta per hektar. Empang itu 100 sampai 150 juta per hektar. Coba bayangkan kalau saya sebagai Presiden Prabowo, daripada saya cetak sawah baru di Papua, ini kan mau dibeli hanya 500 juta
per hektar. 500 juta per hektar. Nah, artinya mending saya pertahankan tanah ini dan saya bangun irigasinya daripada saya cetak sawah di tempat lain. Dan rakyat saya tidak kehilangan. Jadi saran saya kepada Pak Prabowo, daripada swasembada pangan Bapak mencetak sawah baru di mana-mana, ini wilayah-wilayah ini masih ratusan ribu hektar empang dan tambak, bangun saja irigasinya menjadi baik sehingga menjadi lahan persawahan produktif yang dimiliki rakyat. Itu jauh lebih realistis. Nah, karena dengan itu saya bilang 75 juta per hektar. 75 juta per hektar tuh kalau ditunggu menjadi layak mungkin juga sampai 500 juta per hektar cetak sawah baru itu. Nah, coba bayangkan kalau di Papua berapa ongkos angkutnya beras itu ke Jawa, ke Jakarta. Ini kan tinggal 10 km dari yang mulut-mulut yang mau memakan. Ya kan? Nah, tambak-tambak ini diperbaiki saja. Nah, jadi itu menurut saya daripada ini diubah menjadi wilayah yang menurut saya akan dijual, mengusir rakyat dan dijual ke ini. Jadi kalau Pak Prabowo ini maka dia minta agar karena RUTR-nya itu masih RUTW-nya masih wilayah pertanian. Ya sudah saja, perbaiki saja semua irigasi di sini untuk tambak, untuk une, kan sungainya masih bagus semua, nggak ada masalah gitu. Jadi saya pikir lebih realistis dan hanya Prabowo menyatakan daripada saya membuang, dan itu biayanya nggak mungkin. Paling perkiraan saya kalau misalnya 75 juta per hektar, mungkin di sini hanya mengeluarkan tidak sampai 5 juta per hektar untuk memperbaiki irigasi. Sudah punya sawah yang bisa ditanami minimal 5 kali setahun. 5 kali 2 tahun. Nah, mungkin hanya 5 juta per hektar biayanya. Itu kira-kira daripada menghabiskan APBN apa segala, membabat hutan. Ini udah ada sawah jadi, tinggal irigasinya yang diperbaiki, dan irigasinya masih ada, cuma airnya nggak naik, maka dibentuk aja bendungan, sungai Cisadane, sungai-sungai yang ada itu masih bisa. Nah, itu saya pikir kembali ke realistis saja, maka kita punya pertanian modern di dekat Jakarta. Jadi Pak Sugeng, analisis baru saya, sepertinya pemindahan IKN itu ingin memang agar jalur Jawa, Sumatera, Peking lewat darat itu yang mau diwujudkan, sehingga tidak terganggu oleh seakan-akan kalau lewat Jakarta, IKN ibu kotanya masih Jakarta, maka itu terlalu dekat kekuasaan, maka potong jalan dari Surabaya sampai ke Merak, sampai ke Malaka sana, itu masih terganggu oleh sebagai status ibu kota negara Jakarta. Jadi pemindahan IKN siapa tahu memang tujuannya adalah menjauhkan kekuasaan dari kontrol kekuasaan terhadap jalur sutra yang mereka rencanakan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jadi akhirnya saya juga menambah sedikit. Harus disiplin Pak, makan kita. Tema kita dalam kumpul ini saya istilahkan kepada anak-anak FPPI. Temanya hanya 2 kata. Tangkap aguan. Itu temanya. Aguan. Bukan istilahnya diculik, mohon maaf, salah. Untuk kita amankan. Jelas persoalan masalah dia banyak, maka kita amankan, kita tangkap, kita serahkan ke yang berwajib.